Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, rekan-rekan seprofesi yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul di ruangan yang sempit tapi nyaman untuk kita gunakan. Dalam hal ini saya sebagai calon guru penggerak mudah-mudahan lulus jadi guru penggerak. Ini salah satu penugasan yang harus kami lakukan, yaitu aksi nyata mendemonstrasikan apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti program guru penggerak. Nah, mudah-mudahan sepengetahuan saya ini nanti akan berlaku atau bisa berimbas kepada rekan-rekan semua, khususnya umumnya nanti kepada anak-anak yang kita tanggung jawab kita untuk membimbing mereka. Nah, dalam ini ada 3 hal atau 4 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah peran guru penggerak. Yang ketiga adalah visi guru penggerak. Yang keempat adalah budaya positif. Jadi 4 hal inilah yang nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kepada rekan semua, apa yang akan kita pahami dari keempatnya ini. Untuk filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya dari dulu itu berpikir kita itu punya ahli pendidikan yang produk Indonesia sendiri dan itu sudah diakui sejak zaman dulu. Tetapi ketika kita menyadur pendidikan-pendidikan yang ada itu, kita harus ke pendidikan yang atau ilmuwan-ilmuwan dari luar, ahli-ahli dari luar. Dan ini terkadang saya sempat berpikir, kenapa kita tidak bisa mengangkat konsep pendidikan yang kita punya ini. Nah, alhamdulillah ini di era sekarang pemerintah mengeluarkan program guru penggerak yang salah satunya itu adalah mengenalkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, mungkin sebagian dari kita beranggapan bahwa sebenarnya pendidikan Ki Hajar Dewantara itu seperti apa? Kalau Bapak Ibu pernah mengenal SMA Taruna Nusantara, itu sebenarnya konsep pendidikannya itu seperti yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu mendampingi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Didampingi, kita mendampingi. Nah, di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah bagaimana peran seorang guru itu membentuk anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Jadi anak lahir itu sudah mempunyai kodrat sendiri-sendiri. Namun ada sebagian berpendapat bahwa anak itu lahir seperti selembar kertas kosong. Dan ini akan ditulisi seperti apa tergantung yang mengolah si anak tersebut. Namun itu semua ada benarnya, ada kurang benarnya. Ya mungkin ada kasus-kasus tertentu itu betul, ada kasus-kasus tertentu itu kurang tepat. Jadi dalam hal ini sebenarnya antara dua pendapat ini bertentangan. Kita tidak perlu ikut mempertentangkan. Ya, kita tidak perlu ikut mempertentangkan. Kalau memang ada, kita sudah mengetahui bakat anak itu seperti apa, kita dorong. Ya, kita dorong, kita kembangkan anak-anak itu biar bisa sesuai bakatnya. Namun kalau anak terkadang belum menemukan bakatnya, nah peran kita itulah untuk membangkitkan anak-anak itu untuk bisa menemukan sebenarnya bakat saya apa sih. Ini yang menjadi PR kita. Kemudian untuk konsep yang diterapkan Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan among. Jadi kita ngomong ya, among itu ngomong. Bagaimana kita bisa
kalau bahasa Jawa itu ngomong kepada anak-anak itu. Nah, untuk bisa ngomong itulah maka ada 3 filosofi Ki Hajar Dewantara yang sangat amat terkenal, yaitu ing ngarsa sung tuladha, kita di depan itu adalah sebagai memberi contoh, ing madya mangkarsa, ketika kita berada di kumpulan mereka kita itu memberi semangat, ayo. Jadi kalau di dalam seperti penonton itu kita memberi semangat, memberi sorak-sorai. Kepuri handayani itu adalah kita sebagai ada di belakang itu mendorong. Ya. Ayo maju, silakan maju. Nah, karena kita sebagai seorang guru itu juga sebagai seorang pemimpin, maka 3 konsep itu perlu kita miliki. Jadi ketika kita di depan harus seperti apa, ketika kita di tengah-tengah mereka kita harus berperilaku seperti apa, ketika kita di belakang kita harus berperan seperti apa. Ini secara garis besar konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Kita akan melihat peran guru penggerak dan ada nilai ya, nilai guru penggerak. Nah, nilai guru penggerak itu apa? Yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, kemudian inovatif dan berpihak kepada hasil. Itu harus kita punya. Sebagai seorang guru kita harus punya kemandirian. Kemandirian untuk mengembangkan itu. Walaupun kita tidak bisa mandiri 100%, tapi kita harus mandiri. Kita bisa mengembangkan kemampuan kita. Kemudian inovatif. Kita harus punya daya inovasi, pembaruan. Ya. Selanjutnya berkolaboratif. Kita harus bisa berkolaborasi dengan sesama rekan. Kemudian yang selanjutnya adalah reflektif. Ini tidak kalah penting. Jadi selama ini kita menganggap bahwa kita itu sudah paling benar, tetapi dengan adanya program ini kita harus bisa merefleksi diri. Apa sih yang kekurangan saya yang sudah kita lakukan? Apa sih kelebihan yang sudah saya lakukan? Jadi kita bisa merefleksi. Dan yang terakhir itu adalah berpihak pada murid. Yang selama ini kita beranggapan kamu harus manut saya, tetapi setelah ada program penggerak ini, ya kita manut kepada murid. Tetapi tidak serta-merta apa keinginan murid ya kita terus turuti. Tapi kita harus bisa mengarahkan. Kalau memang ada yang tidak pas, kita arahkan. Tapi sepanjang anak itu punya keinginan, punya kemauan seperti apa, kita harus ikut. Bahkan dulu saya pernah punya pemikiran, ini mungkin bagi wali kelas gitu ya. Selama ini bahwa penataan kelas itu kan anak-anak harus masuk sekolah. Tetapi ada kali saya berpikir, bagaimana sih kalau misalnya kelas itu silahkan ditata sedemikian rupa sesuai dengan keinginan anak. Mau digambari seperti apapun, itu terserah anak. Tetapi pihak sekolah hanya memberi rambu-rambu. Boleh kamu melakukan di sana dengan catatan ketentuannya ini. Silahkan diatur sedemikian rupa. Saya punya pemikiran seperti itu. Nah, apakah itu sudah berlaku atau belum? Mungkin Bapak Ibu nanti akan bisa menerapkan di dalam kelas pada dengan semua, khususnya wali kelas gitu ya. Kemudian untuk peran guru penggerak itu adalah bahwa sebagai seorang guru penggerak itu mempunyai peran satu sebagai pemimpin pembelajaran. Arti pemimpin pembelajaran itu bahwa kita bisa mengelola pembelajaran itu. Kita bisa mengarahkan pembelajaran itu seperti apa. Namun demikian anak-anak tetap harus kita harus mendapatkan masukan dari anak-anak. Jadi kita bisa mengelola sebaik mungkin agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Kemudian selanjutnya adalah menggerakkan komunitas guru. Jadi di sini salah satunya ini adalah bagaimana Bapak Ibu semua itu bisa punya pandangan untuk sama. Bagaimana sih kita akan mengelola anak kita itu sebaik mungkin. Selanjutnya peran yang ketiga adalah berkolaborasi. Kita harus selalu berdiskusi, selalu bekerja sama antara sesama guru untuk mengembangkan pembelajaran, bagaimana mengembangkan kemampuan kita
baik itu pengetahuan, metode, media, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah peran menjadi pelatih untuk guru lain. Ya, ini terlalu mulu-mulu sebenarnya kalau pelatih guru lain, sebenarnya kita itu sebenarnya belajar bersama. Tetapi kalau dikatakan pelatih itu seolah-olah kesannya kita itu kan paling pintar, padahal tidak. Ya mungkin yang paling penting nanti adalah tadi sebagai kolaborator gitu ya, berkolaborasi. Jadi selanjutnya yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan. Jadi kita sebagai guru itu bagaimana membantu anak-anak itu menjadi seorang pemimpin. Minimal pemimpin untuk diri sendiri. Nah, syukur-syukur nanti pemimpin untuk temannya, pemimpin untuk masyarakat ketika sudah dewasa. Kemudian untuk visi yang ketiga ini ya, visi guru penggerak itu adalah bagaimana seorang guru dengan program guru penggerak ini membentuk, membangkitkan anak-anak itu memiliki kecakapan sebagai pelajar Pancasila. Nah, ini sebenarnya guru penggerak itu menjadi bergerak yang saat ini itu adalah karakter-karakter yang dipunyai anak itu adalah akan terbentuk profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu. Yang pertama kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua itu adalah mandiri. Yang ketiga inovatif. Kemudian yang keempat adalah berkebinekaan global. Yang kelima gotong royong. Yang keenam adalah bernalar kritis. 6 profil pelajar Pancasila. Oke. Kemudian yang keempat adalah budaya positif. Di dalam budaya positif ada 5 hal. Nah, ini seperti yang mungkin Bapak Ibu wali kelas tanyakan, bagaimana sih membentuk budaya positif itu? Ya kan? Yang pertama itu adalah kita harus mengetahui 5 posisi kita, ya, 5 posisi kontrol kita itu guru sebagai apa? Yang pertama adalah guru sebagai penentu hukuman. Posisi kita penentu hukuman. Yang kedua, guru mempunyai posisi sebagai membuat, membangkitkan anak itu merasa bersalah. Kita punya peran seperti itu, kita punya posisi seperti itu. Jadi kita bisa anak itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Jadi kita bisa sebagai teman dengan anak-anak. Yang keempat, sebagai pemantau. Posisi guru sebagai pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Ya sebenarnya 5-5-nya itu ada pada diri kita semua. Hanya saja bagaimana kita kelima-limanya itu bisa memanage, ya, agar itu semua itu tidak condong ke salah satu saja. Kemudian budaya positif yang kedua itu adalah 3 motivasi perilaku. Jadi anak-anak itu akan mempunyai motivasi untuk berperilaku. Ya, itu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu akan melakukan ketika dia menghindari hukuman. Yang kedua, motivasi mendapatkan hadiah atau penghargaan dari orang lain misalnya. Dan yang ketiga adalah motivasi menghargai diri sendiri. Nah ini yang paling penting itu ya. Yang paling penting itu motivasi apa yang akan dimiliki oleh seseorang, khususnya anak-anak. Kemudian untuk budaya positif yang ketiga itu adalah keyakinan kelas. Nah ini yang kemarin saya coba terapkan di dalam kelas. Keyakinan kelas itu adalah ini yang saya praktekkan. Anak-anak saya suruh menuliskan keyakinannya itu apa saja, tuliskan sebanyak-banyaknya. Setelah itu saya bentuk kelompok untuk mendiskusikan. Kelompok itu menuliskan keyakinan kelasnya. Dari kelompok-kelompok itu kemudian saya suruh tuliskan di papan tulis. Keyakinan kelasnya itu ini. Kalau sudah ada, tidak usah ditulis yang lain lagi.
Nah, setelah itu dituliskan ternyata ada sampai 20 keyakinan kelas, sampai 26, sampai 30 keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah yang nanti akan menjadi kesepakatan kelas yang harus dipatuhi oleh semua anggota kelas itu. Nah, dari keyakinan kelas inilah nanti akan terbentuklah 5 kebutuhan dasar ini yang nanti akan membuat anak-anak itu terkadang melakukan tindakan yang terkadang di luar kendali kita atau mungkin akan merugikan orang lain. Nah, ternyata anak-anak itu melakukan kesalahan atau melakukan tindakan itu akan termotivasi oleh 5 kebutuhan dasar, 5 pengakuan. Yang pertama itu adalah butuh cinta kasih. Jadi anak-anak itu kan butuh perhatian, itu kan terkadang seperti itu. Yang kedua, butuh penguasaan. Jadi dia akan melakukan tindakan itu, oh aku yang berkuasa. Selanjutnya, kebutuhan yang ketiga itu adalah kebebasan. Artinya anak-anak itu butuh kebebasan. Nah, kebebasan ini yang terkadang akan memicu anak-anak itu berperilaku yang terkadang di luar kendali dia, di luar kendali kita, sehingga terkadang akan merugikan orang lain. Kemudian yang keempat itu adalah kebutuhan atas kesenangan. Jadi anak-anak itu melakukan itu senang, aku senang kalau berdua kocok, aku senang kalau berdua teman saya. Itu kan ada yang seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu ada kebutuhan bertahan hidup. Makanya terkadang ada anak-anak yang melakukan tindakan itu aku butuh hidup. Nah, terkadang apres ini ya minta uang gitu kan. Karena dia mungkin di rumah tidak diberi uang saku atau uang sakunya kurang. Nah, terkadang anak-anak melakukan itu dia bisa juga karena punya motivasi untuk bertahan hidup. Dan selanjutnya dari permasalahan-permasalahan itu tadi, dengan adanya keyakinan kelas, kemudian anak bermasalah, bisa kita tangani dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu adalah ini memvalidasi kesalahan. Nah, memvalidasi kesalahan ini terkadang akan membangkitkan anak itu merasa bersalah. Itu apa? Penyebabnya apa? Gitu kan? Kemudian dari sini kemudian menanyakan keyakinan. Jadi setelah ngerti permasalahannya itu apa, penyebabnya apa, maka kita bisa menanyakan keyakinan kelasmu yang sudah kamu buat itu apa sih, yang sudah kamu langgar apa. Nah, kalau sudah bisa menunjukkan ini, terkadang untuk bisa seperti ini anak-anak kan malu, gitu kan. Nah, malu itu maka di sini ada menstabilkan identitas. Jadi ketika untuk mendapatkan ini ya, memvalidasi kesalahan itu anak suruh cerita itu ternyata tidak mau. Nah ini salah satu dorongan untuk anak yang melakukan kamu seperti kamu itu bukan hanya kamu saja, banyak dari banyak itu yang sesuai dengan kamu mana. Kita membujuk anak gitu kan, pakai ini validasi menstabilkan identitas sampai ke validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, dengan keyakinan yang sudah kamu langgar seperti ini, harapannya nanti anak-anak itu menyadari kesalahannya bukan karena dipaksa atau yang lain-lainnya. Oh iya ya, ternyata apa yang saya lakukan itu sudah melanggar keyakinan yang sudah kita buat bersama. Akhirnya harapannya anak-anak setelah diterapi dengan segitiga restitusi ini akan menjadi anak-anak yang berdiri tegak, dengan menyadari kesalahan, akan menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak, aku mau tanya, dengan adanya segitiga restitusi itu,
agar anak itu benar-benar mau mengakui kesalahannya, terus dia melakukan perubahan, itu apa yang kita lakukan kan? Terima kasih Bu Nani, pertanyaannya sangat bagus. Tentunya ini akan terkait dengan banyak pihak untuk bisa mewujudkan itu, ya bisa kepada wali kelas, kemudian kepada guru BK, bisa jadi kepada guru-guru lain yang memang mengetahui pribadi anak itu, bahkan kalau mungkin dengan orang tua. Ya. Jadi menurut saya untuk bisa anak itu betul-betul dia itu menjadi lebih pribadi lebih baik, tentunya ya kita harus selalu berkomunikasi, saling memantau, kemudian menanyakan kepada anak. Seperti tadi kita itu sebagai teman kepada anak, ternyata kita juga bisa masuk ke sana. Jadi kita tetap memantau, sering memantau, melihat kolaborasi dengan beberapa teman tadi, menanyakan iki piye perkembangan nih. Setelah ini bagaimana perkembangannya? Terus saya kok seperti itu. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus dengan semua pihak, berkolaborasi dengan semua pihak. Seperti peran kita tadi harus berkolaborasi dengan lain. Terima kasih Pak. Satu lagi Pak. Oh, gitu Pak. Budaya positif Pak. Ya. Tadi kalau kita mendengarkan salah satu budaya positif itu tentang menumbuhkan kedisiplinan pelajar ya Pak. Ya. Bagaimana kita selaku guru itu bisa menumbuhkan kesadaran kedisiplinan pelajar, tentunya tanpa ada keterpaksaan dan tentunya ada tanpa keterpaksaan maupun tekanan dari kita. Itu bagaimana caranya Pak untuk menumbuhkan siswa itu biar tumbuh disiplin tanpa ada paksaan dari kita maupun tekanan dari guru itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dewo. Ini memang sulit karena kalau kita merubah anak itu sesulit mencari jarum di tumpukan jerami. Karena itu kan memang anak itu sudah punya bakat alam tadi, kodrat alam yang dia itu mungkin dari perilaku itu sudah dibawa dari rumah, kemudian dari lingkungan. Di sini harus merubah. Ya tentunya kita tidak kesulitan untuk merubah sampai 180 derajat. Namun yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengajak anak itu untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada dirinya, kemudian sambil kita arahkan perlahan-lahan sesuai dengan tadi keyakinan-keyakinan yang dia punyai, kemudian nilai-nilai yang lain yang kita masukkan ke sana, sehingga anak itu nanti lambat laun dia akan mempunyai karakter tersendiri. Dari karakter itu harapannya nanti disiplin itu akan tumbuh pada dirinya. Kemudian kalau melakukan kesalahan ya bisa kita terapi dengan salah satunya segitiga restitusi ini, sehingga nanti akan tumbuh disiplin positif. Ya kita tadi seperti konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa kita itu adalah kalau bahasa itu menggambar pada murid, berpusat pada murid. Jadi energi yang kita punya itu betul-betul kita curahkan pada murid, sampai anak-anak itu, murid-murid itu betul-betul berhasil. Jadi kalau kita kupas dari 1 sampai 4 itu ternyata ada satu pautnya. Gitu. Demikian Pak Eko. Terima kasih Pak. Ada lagi? Alhamdulillah tidak ada. Terima kasih Pak. Demikian Bapak Ibu, saya terima kasih. Sampai bisa ngantuk-ngantuk dan ini juga ngantuk-ngantuk. Maaf ya. Saya akhirkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kalian adalah mendiskusikan kesepakatan atau komitmen kelas yang harus dipatuhi oleh setiap siswa di kelas 8C. Siap? Oke, silakan.
Gue juga pikir terus bayar iuran kas. Kita coba bahas di antara sekian ini sampai berapa itu? 30. Adakah yang perlu direvisi menurut kalian atau disesuaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Aluna, Pak Agus itu kok mendengar bahwa kamu bermasalah dengan teman sekelasmu. Kok permasalahannya apa? Saya tidak paham. Lah, tolong bisakah kamu menceritakan permasalahan dengan temanmu itu? Permasalahan penghinaan. Penghinaan. Penghinaan seperti apa, Aluna? Penghinaan fisik, Pak. Contohnya? Contohnya memanggil nama saya dengan pendek gitu-gitu, Pak. Mengapa kamu kok tidak senang dipanggil pendek sama temanmu itu? Karena nggak suka. Tidak suka. Harusnya manggilnya seperti apa? Dipanggil nama. Oh, panggil nama saja. Oke, bagus ya. Nah, ketika kamu dipanggil pendek oleh temanmu, itu kamu tidak suka. Nah, apa yang kamu lakukan terhadap temanmu itu? Awalnya sih kayak marah, tapi terus-terusan diam aja. Oh, diam. Berarti temanmu kamu diamkan begitu terus? Iya. Nah, kalau kamu mendiamkan temanmu, menurut kamu, tindakan mendiamkan temanmu itu bagaimana? Bisa diberi penjelasan, Aluna? Mendiamkan, saya nggak ngomong sampai Iya. dia sadar dirinya itu salah. Terus, ketika kamu mendiamkan temanmu, itu kamu merasa salah juga atau tidak? Ya, merasa salah. Merasa salah ya. Berarti temanmu merasa salah juga tidak ketika kamu diamkan itu? Ya. Oh tidak. Berarti kamu yang merasa salah ya mendiamkan temanmu begitu ya? Oke. Ya. Nah, ketika kamu merasa bersalah, apa yang kamu lakukan agar suasana yang permasalahan itu bisa mencair lagi atau tidak ada masalah kembali?
Apa yang kamu lakukan, Aluna? Meminta maaf. Sebenarnya ketika kamu diejek sama temanmu, ya, itu kemudian kamu mendiamkan temanmu, kamu menginginkan bahwa disebut namanya saja. Apa sih yang sebenarnya kamu butuhkan dari temanmu itu, atau mungkin dari di lingkunganmu? Khususnya dari temanmu saja, apa yang kamu butuhkan sebenarnya? Cuma minta dihargai aja sih, Pak. Oh, dihargai. Setelah minta maaf tadi, terus kemudian selanjutnya apa yang kamu lakukan dan temanmu lakukan? Berteman seperti dulu. Keyakinan apa atau kesepakatan apa yang bisa kamu dapatkan atau dengan temanmu itu? Keyakinan apa? Saling Menghargai. Oh, saling menghargai. Oke, berarti memang benar saling menghargai itu harus diterapkan di dalam berteman, termasuk di kelas, begitu ya. Akhirnya sekarang sudah baikan lagi dengan temanmu itu, Aluna? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Aluna. Ini kamu sudah mau bercerita. Mohon untuk kedepannya ketika ada permasalahan, bisakah diselesaikan dengan cara baik tanpa harus pakai kekerasan, ya. Kalau memang ada masalah, selesaikan dengan cara yang baik-baik. Kalau memang tidak bisa menyelesaikan sendiri, minta bantuan kepada orang lain, biar orang lain itu memfasilitasi atau menjembatani agar permasalahan itu cepat terselesaikan. Begitu, Aluna? Iya, Pak. Oke, begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyelesaikan masalah dengan baik, membuat permasalahan ini cepat selesai. Itu tindakan yang bagus. Membuat murid tidak bermusuhan lagi atau membuat suasana menjadi lebih dingin dan positif.